Jadi Mas Topo tuh udah punya singkatan apa? Kan Mas Topo kan masyarakat total politik. Enggak kata Mas Hinton. Mas Topo itu Masinton total politik. Ada KPU-nya juga sebagian sudah terkondisi, kemudian juga partai-partai politik sudah terkondisi, dan kemudian menganggap bahwa ya udah ini harus tunggal. Nanti abang kalau ketemu sama Samsul, abang salaman apa? Iya, sebagai tugas pemerintahan ya wajib. Iya. Ya coba dong, kalian yakinkan dong masyarakat kalau kita mau berubah, ya yuk jangan karena uang. Kalau uang saya pulang gitu. Abang mau nggak kalau dia ada waktu? Ya no problem, Pak. Nah, Kalau kita kan no problem, artinya itu yang problem bukan dia aja. bukan gue yang bilang ya. Welcome to Tata Politik, dan ada orang yang sangat kami rindu-rindukan, Yoi. yang menghiasi jalan-jalan di Jakarta Selatan, pusat dan luar negeri. Dan ada satu tagline yang menggema selama Pilpres. Apa itu? Samsung. Udah nggak bisa, Bos. Dulu boleh kan? Udah. Kalau dulu gitu, Mulai dari bawang putih ilegal. Bos, kalau bawang putih selundupan, Iya. lu udah jadi bumbu mie instan, kan udah gak kelihatan lagi di bawang. Iya kan? Tapi itu dulu. Itu Sekarang dulu. abang Ya kan pertarungan. Iya. Harus kayak gitu ya, memang. kalau pertarungan damai-damai aja bukan pertarungan. Iya. Itu waktu legislatif. Sekarang di eksekutif, men. Dan sudah ada Bupati Tapanuli Tengah terpilih. Yang sebentar lagi kalau nggak ada Aral Melita akan dilantik bulan Februari atau bulan Maret. Maret. The Great. Masih tambah 1000. Luar biasa. Om Ari dan Om Budi. Jadi Mas Topo tuh udah punya singkatan apa? Kan Mas Topo kan masyarakat total politik. Enggak kata Mas Hinton. Mas Topo itu Masinton total politik. Akhirnya jadi kolonel beneran. Kita pikir ikut anu merta kan. Kalau dulu kan kolonel 3 hari langsung besok kopral mentok lagi kan. Bang, gimana bang? Banyak yang bilang abang maju Tapanuli Tengah itu melawan ketidakmungkinan. Karena partai sendiri lawan koalisi partai banyak. Partai sendiri berapa partai bang? 2, 3. Dua partai. Dua partai ya itu. Partai Buruh dan PDI Perjuangan. Wah, itu Iya. Itu mengandung ke kiri-kirian semua. Iya kan? Oh, apa Labor of the All Land Unite. Nah, kan itu tuh tagline-nya tuh kan. Apa cerita? Jadi, Gimana bang? Cerita. Kalau gitu. Dan kita waktu kalau nggak salah di pembahasan RUU Pilkada yang rame ya. Itu di situ Bang Masinton dari yang Komisi Keuangan. 11. Komisi 11 tiba-tiba kenapa di Komisi 2? Iya, kita tahu 1 tambah 1 ya 2. Gitu. Cuma nggak gitu juga gitu. Ya, kan. perjuangan di situ kan. Iya. Apa itu coba lu refleksi lu bisa sampai menang dan melawan ketidakmungkinan kata orang-orang itu gimana Mas? Iya. Jadi itu udah jalan ya di luar kehendak kita lah ya kalau gue. Ya ini juga sih apa tuh jalan di luar kekuasaan kita juga kan. Jadi kayak dipandu aja tuh. Bayangin coba men. Ini kan ada putusan MK. Nah putusan MK itu semangatnya adalah di daerah itu agar tidak terjadi calon tunggal. Oke. Iya kan? Nah karena di Tapanuli Tengah itu udah calon tunggal, termasuk PDI Perjuangan juga sudah mencalonkan. Sebelumnya? Iya. Oh udah mencalonkan? Udah mencalonkan men. Iya kan? Ya kemudian berimplikasi pada calon tunggal. Oke. Nah oleh putusan MK semangatnya kan supaya jangan calon tunggal. Diketok lah sama Maka itu Hakim partai, Suharno ini kan. ya kan partai satu thresholdnya diturunkan. Ya. Ambang batasnya itu yang digunakan di Jakarta kan. 7,5% ya? Iya, kemudian partai dibolehkan kalau dia calonnya tunggal di sana, partai dibolehkan exit keluar dari dukungan awal, iya kan? Nah itu terjadi itu di Tapanuli Tengah. PDI Perjuangan keluar dan ada partai politik yang belum ngusung tuh, namanya Partai Buruh, iya kan? Walaupun dia cuman
memperoleh 440 suara kalau nggak salah tuh. Iya. Nah Partai kemudian non parlemen tuh ya. iya non seat lah kan. Nah terus kemudian PDI Perjuangan bergabung untuk mencukupin Partai Buruh tadi sehingga bisa mencalonkan. Nah pada saat kita daftar itu pada masa perpanjangan karena terhadap calon tunggal dibolehkan perpanjangan pendaftaran. Iya. Iya kan? Dan kita daftar di Extra time lah. hari terakhir tanggal 4 ya kan 4 September tuh. Nah, kemudian pada saat kita daftar tuh oleh KPU berkas kita nggak diterima, men. Iya, kan agak panjang lagi tuh. Iya, oh iya, itu makanya. Ya, dia. nah ketika berkas kita tidak Apa diterima, alasannya tidak diterima KPU? KPU tak Nggak lengkap kan? nggak jelas. Nggak jelas. Karena berkas jelas ya. berkas nggak diterima coba. Alasannya Nggak- kenapa? Nggak ada alasan. Alasannya silon lah, apalah gitu lah. Nah, terus kemudian Padahal lu kan Sinton ya, bukan Silon. kan ada silon kada itu sistem pencalonan kepala daerah tuh. Nah, terus kemudian karena ketidakjelasan itu udah hari terakhir kan. Nah, diulur waktu lah itu sampai habis waktunya. Ya udah, Nggak bisa mencalonkan lu. nggak bisa nyalon dong. Kan gitu ya. Dan sudah ditetapkan satu-satunya calon kembali calon tunggal. Belum ditetapkan. Belum. Nah, terus kemudian ini mereka tidak baca undang-undang tadi, peraturan KPU nomor 10. Kalau terhadap calon tunggal itu dibolehkan partai menarik dukungan karena kan waktu itu yang disoal Karena B1 KWK-nya sudah ke calon yang itu. kalau dulu itu tuh jadi pidana pemilu. Kalau ditarik lu cabut. lagi, ya kan? Kalau dulu kan. Nah, Tapi ini ada aturan baru. iya, peraturan KPU nomor 10 itu pasca putusan MK kan. Iya. Nah, itu dia tidak perlu minta izin. Cukup pemberitahuan. Cukup tahu lah ya. Nah, Ke pemberitahuan KPU. aja ke partai-partai. Oh, partai-partai. Partai-partai yang sebelumnya bergabung sama-sama ngusung pasangan calon tadi kan. Nah, itulah kemudian dari situ kita minta kejelasan. Kebetulan ada rapat Komisi 2 beserta pemerintah, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP. Pada saat itu kan, seminggu kemudian. Nah, kemudian saya minta, saya infokan ke praksi, oleh pimpinan praksi Pak Utut dan Pak Bambang waktu itu menugaskan saya. Dan saya juga info ke Pak Sekjen, Mas Hasto, ya nggak apa-apa kamu segera supaya bisa ditugaskan di Komisi 2. Nah, waktu itu kan masih anggota DPR kan. Iya, Komisi 11. Yoi. Yo, Baru kemudian gitu. Bisa cosplay Penugasan. almarhum Bang RR juga Bang kan. Jadi kita bicara di situ kebetulan terhadap fenomena calon tunggal. Iya kan? Ada 41 daerah calon tunggal. Nah, kan terhadap calon tunggal tadi kan ada aturan. Iya. Bahwa Lex spesialis, partai yang tadinya sudah mengusung boleh keluar mengusungkan calon baru kalau dia calon tunggal dan tidak perlu ada persetujuan partai tapi cukup pemberitahuan. Nah, dasar itulah kemudian KPU menyuratin seluruh KPU RI menyurati KPU seluruh daerah yang ada calon tunggal agar berkas diterima. Ya gitu, Pak. Dengan syarat persetujuan, tidak lagi persetujuan tapi cukup pemberitahuan. Jadi di forum itu disepakati. KPU juga punya pemahaman yang sama dengan Bang Masinton waktu itu. Jadi bukan disepakatin, penegasan aja karena aturannya sudah ada kan. Betul. Nah, itulah. Abang minta pertanggungjawaban untuk menegakkan aturan yang Iya, sudah ada betul. di peraturan KPU. Begitu, Pak. Jadi baru kemudian kita dasar itu tadi kita datang ke KPU kembali menyerahkan berkas kita untuk diteliti. Dan berkas kita diterima dan diteliti memenuhi syarat dan kemudian ditetapkan sebagai paslon gitu, Pak. Abang ini sejak eksekutif ini lebih sejuk. Iya, kan? Lebih sejuk. Kalau DPR kan parle. Iya kan? Speak. Wah, Kritis harusnya. harus. Kalau Kalau ini- di eksekutif kan udah ngomongnya nggak perlu banyak, kerjanya harus banyak, Pak. Udah kayak Jokowi ya Bang Abang. Abang jangan sampai nanti rapat paripurna di DPRD Tapeng kan abang interupsi pula kayak abang di DPR ini kan ya nggak boleh interupsi.
Mau nggak mau kita mendengar. Iya, abang dengerlah celotehan-celotehan dan kritik-kritik Yo, dari mereka yang parley ke abang. Yo, kita eksekutifnya men. Ya, jadi hikmah dari pertarungan kemarin itu yang abang sampai spanduk black campaign abang dari kota Medan ini gimana cerita bang? Kenapa di kota Medan? Ini di luar teritori. Iya. Dan waktu itu kan gini loh, abang melawan kumpulan partai-partai pasti ini kan juga didukung mungkin dengan kekuatan incumbent. Yo, Black campaign-nya juga Ya, Qatari nggak sedikit. apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan abang ini? ya kita menghadapi konspirasi politik lokal lah tuh kan. Ada KPU-nya juga sebagian sudah terkondisi, kemudian juga partai-partai politik sudah terkondisi dan kemudian menganggap bahwa ya udah ini harus tunggal karena mereka kan sudah bangun skenario lama tuh biar calon tunggal, semua diborong tuh partai. Nah ternyata kan ya itu tadi ya. Takdir ini kan? Iya. Ya, itu di luar kuasa lu Di juga. luar Bang. kuasa kita, MK mengeluarkan putusan itu tadi, Pak. Dan satu-satunya daerah yang kita gunakan putusan MK itu secara sempurna tuh dan menang lagi. Kapan di tengah, Pak. Iya. Partai yang sudah mencalon, kemudian keluar. Ya. Iya kan? Kalau Jakarta Mas Pram itu Belum justru mencalon. belum mencalonkan ya. Iya, MK juga Punya tapi potensi threshold. mencalonkan. Nah, Iya, tapi iya. threshold. Karena thresholdnya turun. abang jadi udah dia sempurna mencalon. itu ya? Sangat Menjalankan semua fasilitas yang di Putusan MK putusan tadi. itu. Kurang satu putusan nggak bisa maju tuh kan? Bahwa ternyata putusan MK itu memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat secara legal. Nah, Bang, gini. Luar biasa, Pak. Izin Bang, kan sejak putusan 90 tahun 2023 Gua mau nanya itu, kan gini, Gue juga mau nanya itu. abang dan banyak sekali kelompok masyarakat sipil kan memvonis MK itu lembaga bobrok, mahkamah keluarga, mahkamah konstipasi, apa whatever lah ya, Yes. banyak. Dengan apa yang abang rasakan, abang masih punya pendapat yang sama? Ya MK kemudian kan mengkoreksi itu. Iya, ya artinya kalau dia. Bang, hakimnya sama semua. Iya, Ada paman juga loh. Nah, iya, justru karena sama maka mengkoreksi itu 90 kemudian terbitlah MK 60. Nah, jadi 60 bagus, 90 Diturunkan enggak. threshold. Iya kan? Yoi. Sehingga rakyat punya alternatif. Kemudian yang terakhir juga MK memberikan sebelum putusan itu juga bahwa usia, syarat usia kan. Nah, kemudian itu MK yang terakhir nih presiden threshold, iya kan? Iya. Sama parliamentary threshold juga. Jadi hakim-hakim yang mulia ini udah menjalankan tugasnya dengan baik, Pak. Menurutku Menjadi hakim yang mulia dan menegakkan keadilan. iya, ada ya kita nggak mengomentari lah, tapi paling tidak kita lihat putusan hakimnya kan mulai sejalan dengan tatanan konsolidasi demokrasi yang tidak dibangun sejak putusan MK 90 itulah. Ya. Iya, jadi kalau masih ada yang memvonis, kalau kata Rocky ini bukan Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstipasi, nah, gitu. Atau Mahkamah Keluarga gitu, abang masih menilai hal yang sama. Iya, belakangan kita lihat bagus kan. Udah, kembali. Budi ini kacau bang. Apa? Dia masih merasa abang anggota DPR. Padahal kalau bupati kan kita kan eksekutif kan kewajibannya cuma menjalankan. Bos, bukan apa-apa, kenapa dia baik, Bos? Karena sidangnya belum mulai, Bos. Jangan sampai hakim-hakim ini tersinggung, kita pula kena tackle belakang nih kan. Kita pula jadi ini. Iya, maksudnya mau Maret mau dilantik kan ya. Jadi MK yang mengevaluasi diri menurut abang ya. Ya menurutku coba mengevaluasi ininya lah ya proses perjalanan demokrasi kita lah ya. Ya berarti menurut abang kalau putusan 90 ada intervensi, kalau putusan ini nggak ada intervensi berarti? Siapa yang mau intervensi nggak ada yang di ini kan terus Meskipun hakimnya sama semua, Bang ya. Belum ganti di mana. Sebelum pemilu nih hakim nih. justru memberikan ruang kan alternatif biar ada pilihan tuh buat masyarakat terhindar dari
calon tunggal tadi kan. Gue nggak mau lanjutkan tema ini. Kawan belum dilanjut. Ganti tema bro. Bos, ujian. Bos, yang bikin hakim-hakim yang mulia itu sur ke Bang Masinton. Ini udah dipancing dua bandit ini. Dia masih lurus aja kalau ngomong. Oh, pasti saya gitu mahal. Mantap. Abang emang mental abang juara. Cocok abang jadi kolonel kan. Begitu ya. Jadi gimana Bang perasaannya jelang retreat sama rejim yang abang lawan dulu nih kan? Kandidat yang abang lawan. Kabarnya kepala-kepala daerah terpilih apa yang baru dilantik akan di retreat. Iya, akan Main tentara-tentaraan nih Bang. Ya mungkin biar bonding emosional satu sama lain kali ya. Karena apapun kan kalau kepala daerah itu kan dia perpanjangan tangan dari pemerintah pusat kan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Azas dekonsentrasi. Iya kan? Benar. Iya jadi Pemerintah daerah bos. Kasih dulu jengkol. Jengkolnya begini. Ya, kayak Pak Jokowi dulu 15 tahun lalu. Iya kan, hierarki vertikalnya itu kan pusat. Baru provinsi, kabupaten, kota. Nah, apa yang udah terjadi kemarin-kemarin gimana menurut Abang? Ya. Kan Abang agak paten nih di Pilpres kemarin. Di Pileg dan di Pilpres kemarin. Dua hal yang berbeda tuh, men. Satu. Mending kita bahas ini kan lebih enak kan? Ini lebih asik. Kalau yang enggak agak Satu seru. politik. Tapi lu mau tanya itu juga tadi. Iya, gue udah tahu. Cuma kan Bang Masinton ternyata mengentertain pertanyaan lu itu. Gue nggak tega. Dan alhamdulillah bos dia tetap istiqomah. Top. Ya, Satu kan dari aspek politik. Kalau politiknya kan, kalau dalam sikap politik itu kan ranahnya partai politik. Iya kan? Tapi kalau dalam tugas pemerintahan itu harus satu, Pak. Iya kan? Satu apa? Tegak lurus tuh dengan garis pemerintahan program pemerintah pusat ke daerah. Dalam aspek itu harus sama. Tapi kalau dalam aspek politiknya itu kan hal yang berbeda lagi, Pak. Ada tugas pemerintahan dan ada sikap politik. Nah, dua hal ini harus bisa kita bedakan. Nanti Abang kalau ketemu sama Samsul, Abang salaman apa? Iya, sebagai tugas pemerintahan ya wajib. Iya. Jadi kalau wapres datang ke jemput ke airport ya Wajib. Abang Kita kalau kan fair dong. Iya, Mas Gibran datang nanti Abang akan Bang samperin. Wajib kita sambut, Pak. Kalau nanti di retret Mas Gibran juga ngasih materi, abang Ya kita ya mendengarkan. Abang akan interupsi atau enggak, Bang? Bang, kalau di Ini seru nih. Kalau lagi retreat, ya apa yang diinterupsi kan? Ya, paling kan kita menyimak. Catat. Catat, men. Enggak, kalau ada kesempatan nanya misalnya saya Mas Wapres ini. Oh, saya lihat ada kawan saya. Coba kasih fotonya dulu. Mana Mas Wapres? Enggak ada, Bos. Itu. Nanti. Ini penting nih. Iya. Kalau taruh situ kan, ya kan. Oh, sini. Ya, masuk aja lah. Luar biasa. Merakyat loh ini. Mas Budi. Itu kan dulu tuh. Mas Budi itu merah itu loh. Waktu itu masih merah dia. Iya. Luar biasa. Ya, Bang, kalau misalnya pas Wapres di retret nanti dia lihat, ada sahabat saya, Bang Masinton, Samsul Veli. El Samsul. Masinton bin Samsul ini. Ketum Samsul Indonesia. Ketum Samsul. Kalau dikasih kesempatan, Abang mau nanya atau berpendapat apa sama Mas Gibran nanti di forum itu? Tergantung temanya. Iya. Tema bahasannya apa kan nggak bisa keluar dari konteks tema itu, Pak. Kecuali pertanyaan bebas. Kalau soal dinasti politik temanya apa? Ya nggak dibahas di situ, Om. Jadi emang paling kan tentang tugas-tugas pemerintahan, program pemerintah pusat ke daerah ya. Nah, ini pertanyaanku nih Bang Kabang. Bagaimana caranya Abang bisa berdamai gitu ya dengan situasi ini? Di satu sisi dalam pemerintahan Abang bilang tadi harus tegak lurus,
Tapi di sisi lain kan ada kompetisi politik yang abang ini bukan penyanyi latar nih, lead vokal Bang soal Samsul ini nih. Ini enggak kena badai Samsul juga Bang kemarin kan. Oh iya benar. Korban Bang. Ya harus dipisah tadi. Iya. Harusnya beliau juga Berdamainya mengerti ya. gimana berdamainya? Coba. Iya, sikap politik dengan tugas pemerintahan. Iya kan? Iya, iya. Pemerintahan kan harus satu, Pak. Abang nggak benci sama beliau secara politik dan personal? Enggak lah. Ini pertanyaan lebih bahaya daripada MK kan? Tapi lebih seru. Iya Bang. Abang, Kan nggak boleh subjektif, Pak, dalam menilai orang ininya. berarti abang kritik abang selama ini dasarnya apa itu? Ya dasarnya aturan dong. Iya kan? Iya, bukan. Dasarnya aturan, Pak. Objektivitasnya kan di situ. Nah kalau sekarang, Mama, ranah pemerintah itu kan bukan lagi mengkritik. Tapi Asik dong. Kerja, men. oh iya, abangnya yang dikritik orang. Abangnya yang dikritik ya? Kita yang harus siap dikritik, iya kan? Iya, fakta. Kalau sama Pak Prabowo saya sih nggak ragu sama abang kan. Abang sebagai promotor ini dulu kan, kolonel. Nah, ini soal Mas Gibran ini pertanyaan saya nih. Nah, berarti abang akan bisa untuk apakah abang akan berusaha untuk memperbaiki situasi, Bang? Kalau misalnya ada yang ternyata nggak berkenan dari apa yang abang sampaikan dulu gitu segala macam. Atau abang mau ya udah karena nasi sudah menjadi bubur ya kan? Sekalian aja. Iya kan maksudnya. Iya, abang. Iya, layar sudah Kita lawan-lawanan aja sih. Kayak abang dulu kan. Gus, mana Rompi? Abang mau pakai tipe Mas Hinton yang dulu Kalau atau pemerintah kan, Mama, tuh ada Mas Gibran. Iya kan? Mantap. baru pertama kali disebut Mas Gibran. Pak Gibran, Mbak. Atau apakah semua Pak tapan Wapres, ya. sama tapan Kemudian Gubernur Sumatera Utara kan juga Mas Bobi. itu pertanyaan gua setelah ini. Nah artinya kan ini kan dalam aspek pemerintahan kan sama, Pak. Pusat, provinsi, daerah dalam satu tarikan napas. Iya kan? Dan harus inline ya. Ya harus. Apa Pak. program dan diinginkan Pak Prabowo dan Mas Wapres Gibran juga harus sampai ke kabupaten. Tingkat kabupaten kan. Karena pelaksana tugas kan gitu ya. Pelaksana program lah, walaupun secara politik kita dipilih gitu ya. Tapi dalam program pemerintahan ke daerah itu kan, pusat ke daerah itu kan kita yang jalanin. Tapi abang kalau ketemu Mas Gibran akan ngungkit masalah dulu atau akan? Kalau cerita dulu kan cerita nostalgia. Sorry ya Mas. Kan kita lagi bertinju. Gak apa-apa. Aku juga sorry masih aku bikin kamu gak lulus DPR. Kalau asumsinya benar. Ada badai Samsul ini kan. Tapi Bang, kalau dianggap, kalau Abang nanti misalnya ketika Abang udah merasa, udah inline sama Pak Prabowo Gibran, termasuk nanti Gubernur Bobi Nasution kan. Nah, artinya ini pertanyaan satu, Abang nggak akan memisahkan antara Pak Prabowo, Mas Gibran dan Pak Bobi dalam konteks Abang sebagai kepala daerah? Iya. Enggak lah, satu kan. Dalam tugas pemerintahan ya. Iya. Maksudnya gini loh Bang, aku cuma mau disuruh perintah sama Pak Prabowo. Aku nggak mau diperintah sama Mas Gibran atau Pak Bobi. Pak Bobi. Kayak dulu Bang Rijal Ramli. Almarhum. Kan Bang Rijal pernah ngomong kan, ketika dia negosiasi sama Presiden Jokowi, Pak, aku mau jadi menteri, kalau yang perintah Bapak aja, aku nggak mau Pak JK. Gitu-gitu bisa. Gitu-gitu ya. Abang gimana? Ya kalau ini kan hal yang berbeda dia Pak. Kalau itu kan masih dalam satu rumpun pemerintahan pusat, kabinet kan kalau itu. Yeah. Nah kalau ini kan kita pelaksana tugas yang berjenjang hingga ke daerah kan, dari pusat, provinsi, daerah. Nanti kan tinggal kita konfirmasi aja program tadi mana, karena kan bagi kita itu programnya itu ya pemerintah pusat, arahan presiden, sama ke gubernur, ke kepala daerah kabupaten kota gitu kan. Nah ya kita ngikut itu aja tuh Pak.
Sejuk rasanya. Iya. Lu sebagai bupati Nggak akan memperbaiki hubungan dulu kalau ada yang rusak. biar aja atau biarkan itu akan Mengalir membaik dengan membaik dengan sendirinya. Mengalir aja. Iya. Nggak ada sisi kan khusus. nggak ada yang kita halal bihalal gitu nggak ada sisi khusus. Rekonsiliasi gitu. Oh ya enggak lah. Artinya itu kan nggak ada masalah. Iya kan? Kalau terhadap pesan kan nggak ada masalah. Yang kita kritik umpama kebijakan atau apa ketika kita masih DPR pada saat itu ya. Yang kita ini kan kebijakannya, Pak. Bukan pada level persen. Berarti pas kondangan kemarin abang bukan datang malam bukan karena Mas Gibran datang pagi. Itu kebetulan aja. Biar ketemu Ari dan Budi. Dan ketemu Bu Mega juga nanti ada Mega kan. Tapi Bang, Dan ketemu kalau nggak jadi deh. Bang Zulfalinda. Iya benar. Yoi. Senior partai juga Senior. dulu. Tapi kalau Abang dianggap sama para pendukung yang percaya Abang membawakan suara kebenaran dan keadilan pada waktu itu, Mas Sinto ternyata tipu-tipu kampung Iya, juga udah nih. berdamai dia sama Gibran. Iya, ternyata dia nggak mau melawan sampai titik darah nggak bisa. Harusnya ini dadaku, mana dadamu? Gitu. Kalau ada persepsi kayak gitu gimana Bang? Dari pendukung Abang yang Dulu sempat menikmati kemeriahan abang ini di Pilpres. dia merasa hidupnya punya makna dengan teriakan-teriakan Mas Sinton dari pinggir lapangan ini tuh. Enggak lah, itu kan hal yang berbeda. Dalam politiknya kita mengkritik ya, iya kan. Yo, Tapi kalau dalam tugas pemerintahan kan udah beda lagi, Pak. Iya kan. Nah, Itu sikap bisa dipisahin tuh bang ya? ya harus bisa dong. Iya kan. Antara tugas pemerintahan dengan sikap politik. Sikap politik itu kan kita garis dengan arahan partai. Iya kan. Nah, dalam tugas pemerintahan kan lepas dari persoalan itu tadi. Dalam pemerintahan ya. Mungkin kalau dalam sikap politiknya katakan umpama PDI Perjuangan contohnya gitu ya. Di luar pemerintahan contohnya. Iya. Iya kan. Kan kita yang dari dalam pemerintahan kan nggak mungkin kita ya orang kita dalam pemerintahannya kan gitu kan. Oke, dalam program apa yang bisa kita Selipkan. iya di dalam pembangunan apa tadi mau bersikap dalam persoalan-persoalan kerakyatan nah kita kencangkan di situ. Bang, tapi bang, saya tadi ini menarik nih, ada pertanyaan dari staf kita di Total Politik tadi Ahmad. Pertanyaannya gini, apa pentingnya sih pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega gitu? Untuk hari ini menurut abang penting nggak? Kenapa orang harus membahas itu? Para cemas. Kalau saya punya jawaban gini, gimana pun Bu Mega ini kan ketua umum dari banyak bupati nih hari ini. Iya kan, jangan sampai program Pak Prabowo nggak jalan gitu. Nah, menurut abang sendiri apakah pikiran saya ini tepat nggak sih dalam konteks abang Pasti hari ini? tepat dia bilang, Bu. Apakah memang Bu Mega dan Pak Prabowo itu penting untuk bertemu sehingga pekerjaan-pekerjaan abang sebagai bupati juga pasti akan menjadi lebih accelerate gitu, lebih cepat gitu. Gimana menurut abang? Lebih dari sekedar itu ya. Itu satu poin. Tapi benar poinnya ya. Tapi lebih dari sekedar itu. Bahwa bangsa ini kan juga butuh-butuh hal-hal yang simbolik gitu ya. Nah, umpama Bu Mega sebagai figur tokoh bangsa, beliau presiden kelima, iya ya. Nah, ketika ketemu dengan Pak Prabowo itu kan pasti satu persepsi publik menampakkannya ada satu keharmonisan, kebersamaan untuk membangun bangsa ini. Ada secara pandang yang sama lah terhadap bangsa ini. Ini kan akan membuat satu situasi kondisi bangsa ini yang lebih kondusif ke depan, baik politiknya, ekonominya, pembangunannya dan lain sebagainya. Berarti nggak ada gonjang-ganjing politik tuh kan gitu. Nah ini kan artinya Ari ketawa. Enggak bang, aku menyimak abang. Jangan konsentrasi kawan. Artinya bahwa dengan pertemuan dua tokoh ini apapun itu, Pak, punya dampak itu tadi. Selain tadi yang disampaikan Mas Ari terhadap kalau daerah-daerah Sinergitas ya, sinergitas ya. Nah, kemudian orang akan melihat, wah, bangsa ini orang mau investasi atau apa kan dilihat kondisi Lebih secure, politiknya ya. lebih
lebih kondusif tuh. Nah, tinggal nanti apakah itu sikap politik nanti kan tergantung bagaimana cara pandang antara Bu Mega dengan Pak Prabowo tuh. Iya. Apakah bersama-sama dalam pemerintahan Iya. atau berada di luar pemerintahan tapi tetap sebagai mitra kritisnya. Itu urusan bersahabat. lain lah ya. Itu hal yang lain. Tapi publik baik dalam negeri maupun luar negeri akan melihat ini satu sisi yang harmonis dan kondusif, Pak. Kalau menurutku ya. Iya, Sehingga kenapa kemudian orang melihat, publik melihat itu penting, Pak. Iya. Ada harapan di situ, ada Iya hope ya. Iya dong. Bukan sekedar sinergitas antara partai dan pemerintahan Lebih dari itu, Pak. Nah, justru itu yang ditunggu-tunggu publik itu. Ya. Artinya Termasuk publik, Abang sebagai kepala daerah nih Bang. ya, menurut saya baik itu masyarakat awam, oke. Kemudian ya kepala daerah, politisi, dan juga pelaku bisnis dalam negeri maupun internasional. Buat, Saya kan lihat itu. buat abang sebagai kepala daerah, posisi dan relasi seperti apa yang paling menguntungkan buat abang ya? Ini kita masih agak canggung ya, Abang sebagai kepala daerah. Sorry Bang ya. Kita pun belajar di semua ini. Lidah agak keluh dikit ya. Lidah agak keluh. Mendengar Abang mikir dari Iya. pemerintahan, Iya. bisnis. Biasa manggil, iya. Biasa kan manggil bang, ini kan harus Pak Bup ya kan? Iya kan? Abang udah ngomongin sektor bisnis. Dan dulu kan nggak pernah Bang. Ini ada investor dan Sektor ini kan. Tapi menurut abang posisi dan relasi seperti apa yang paling menguntungkan buat abang ya sebagai kepala daerah nanti terkait dengan relasi Bu Mega, PD Perjuangan dengan kekuatan existing yang sekarang ada. Leadernya tentu Pak Prabowo. Produk-produk hilirisasinya ada yang macam-macam kan. Ada Pak Jokowi juga, ada Pak SBY juga di sana. Ya prinsipnya kemitraan. Baik itu di dalam pemerintahan atau di luar menurut saya no problem tuh. Yang penting ada dua tokoh ini ya, baik Pak Prabowo maupun Bu Mega ketemu bahwa nanti sikapnya seperti apa, tapi paling tidak ada satu cara pandang yang sama dulu terhadap tantangan bangsa hari ini. Itu dibutuhkan lah ya Bang. Iya, prinsip gotong royong tadi. Tapi Juga ya kan kemarin Bu Mega dalam ulang tahun partai juga menyampaikan kan, ya gitu loh. Dan kemudian juga artinya apresiasi terhadap kepemimpinan masa Pak Prabowo gitu. Menurut saya sih, dua figur ini kan pernah bareng, Pak. iya. Secara chemistry menurut saya nggak sulit tuh. Mega Pro ini. Bang. Yo, Itu yang kita dan usulkan punya dulu. historis lama Bang panjang. Zulfalinan mengusulkan loh Mega Pro Jilid 2 waktu itu ya. Dia mau bikin relawan besoknya udah Historis lama sama-sama anak menteng kan. Yo, jadi pasti punya semangat yang sama dalam konteks bangsa ini. Tapi apa yang membuat menurut Abang masih tertunda-tunda ini apa? Persoalan waktu aja kayak. Iya kan menyesuaikan waktu dua tokoh ini kan ya. masing-masing punya agenda waktu yang juga padat. Kalau kita sibuk Berarti tapi sibuk kalau nganggur. waktu kan nggak prioritas berarti. Menyelesaikan waktu. Iya. Jangan-jangan udah telepon-teleponan kalau. Iya. Sekarang kan juga bisa by phone, telekomunikasi ya kan. Ya, Bang, tapi kalau banyak orang masih menganggap atau mungkin sebagai orang Masih PDI, canggung gua. iya. Orang PDI juga sebagai apa? Antem dulu kan. Fa gitu. Urusan belakang nanti ditegur sekjen. Tapi Bang, gini kalau ada anggapan sebagian orang, mungkin juga sebagai orang PDI ya, bahwa Pak Prabowo tuh masih satu tubuh dengan Pak Jokowi. Begitupun sebaliknya. Pak Jokowi masih satu tubuh dengan Pak Prabowo. Artinya berbaikan dengan Pak Prabowo otomatis berbaikan dengan Pak Jokowi. Menerima Pak Prabowo ya otomatis menerima Pak Jokowi. Itu kan persepsi aja sebenarnya. Menurut abang sendiri gimana? Kalau kita melihatnya, kalau saya melihat ya, Pak Prabowo ya pasti ya, dia akan tampil sebagai dirinya lah. Karakter Pak Prabowo kan pasti begitu. Bahwa beliau umpama ya berteman, dia jaga relasi pertemanan dan lain-lain. Nah itu kan hal yang lain.
Dengan Pak Jokowi. Nah, tapi dalam konteks umpama Pak Prabowo dengan Bu Mega, ya Pak Prabowo pasti ya beliau sebagai dirinya sebagai Pak Prabowo kan begitu. Jadi fungsi simbolik dari pertemuan ini abang sebagai kepala daerah terpilih ini sangat berharap ini segera terjadi berarti bang ya. Karena bukan hanya sekedar tadi ya, Ya, bukan- sinergi tapi simbol yang lebih dari bukan hanya kita ya, tapi menurut saya bangsa ini, nah gitu loh. Dan juga dunia luar juga pasti melihat. Iya. Nah oke bang, ini sharing pengalaman dikit bang. Yoi. Abang ini kan melalui pertarungan politik yang nggak mudah. Iya. Setelah kalah di DKI 1, DKI 2 ya. Iya. Dengan daftar list Yang nggak usah kita bahas. yang agak ini ya. Ya udah, lu jangan ngomongin. Cukup TST aja. YTTU aja. Iya, yang total aja. YTTA ya. TST total sama total. Total politik. Bang, ini kan abang harus bangkit dari kekalahan. Dan pertarungan di sana juga nggak ringan. Ini pertarungan yang resiko double hit nih abang kan. Iya kan, resiko gede nih bang. Abang apa kalkulasinya gimana sih bang? Dalam ini buat teman-teman yang ingin menempuh jalur politik gitu. Ini perlu cerita abang ini nih. Apa yang membuat abang yakin nih kan? Atau abang asin sendiri aja mau maju awalnya kan? Karena kan logiknya gini bang, kalau abang setelah pertarungan pileg yang katanya sekarang super mahal, abang juga belum berhasil, itu kan artinya biaya dan investasi abang udah keluar banyak. Ada kawan kita tumbang 2 kali. Banyak bos. Mbak Yanti juga kemarin kakak gua tumbang juga 2 kali. Mbak Yanti kan kakaknya Budi Iya. kan. Kasihan Iya, juga. dan abang kan satu dari sedikit yang tumbangnya sekali. Iya. Nah, ini kan ajaib juga nih abang nih kan. Langsung recovery. Iya kan, recovery abang nih agak ibarat atlet tuh agak cepat cedera abang ini selesai nih kan. Ada si Lema yang udah menang 3 lap, habis itu tumbang juga. Ini lucu. Iya kan? Iya, jadi kalau politik itu kan juga bukannya maunya kita tuh, Pak. Kan kita harus bisa ngelihat potret lapangannya kan. Iya. Nah, kebetulan tempat saya itu memang masyarakatnya ingin berubah. Mereka bosan dengan kepemimpinan lama, diperlakukan seperti itu, pembangunan juga praktis minim gitu ya. Dan kemudian mereka berharap ada figur baru. Nah, waktu itu kenapa saya juga kalau ada yang lain biar yang lain aja gitu. Iya. Nah, gitu loh. Jadi waktu sebelum ada putusan MK juga saya nggak ada daftar, nggak ada apa gitu. Tapi memang di sana teman-teman itu pengen kita ke sana. Dan saya juga berpikir pada saat itu, saya nggak di sana ngapain. Ya kan kita terakhir ketemu, iya, kita masih mengusulkan abang main lah di sana bang. Abang masih ragu-ragu pernah. Iya, karena saya nggak pernah. Abang malah mau wali kota Medan. Gue mau ngomongin itu tapi gak enak. Jakarta malah. Iya, benar. DKI animasi kan. Animasi ya. Banyak kan eksperimennya mau dicoba. Banyak kok. Lu kalau kenal sama Sinto belakang itu dia. banyak juga. Maka ternyata doa-doa masyarakat sana itu lebih ini mengajak kita ke sana tuh. Abang jangan terlalu teduh ini pak. Kurang menarik. Sama personality abang beda ini pak. Gak bos, belum dilantik. Belum lagi ya dia. Jadi Nanti kalau dilantik kayak Ahok baru. jadi kemudian nah berkali-kali itu datang ke rumah Wan. Warga. Teman-teman dari sana tuh. Bahkan tuh di last minute itu juga masih berharap. Maka tuh kan ketika ada perpanjangan tuh berharap begitu tahu PDI Perjuangan ke sana pada lemas juga kemudian. Nah, saya tadinya ngapain sih? Tapi kemudian berkali-kali itu teman-teman bahkan di last minute pada masa perpanjangan itu ya. Teman-teman tuh masih nyaranin dan saya bilang partai sudah ke sana. Gimana caranya lah. Nah, gitu. Itu internal partai atau warga? Masyarakat dan juga dari internal PDI di sana, PAC pengurus kecamatan, grassroots lah ya. Nah, mereka juga protes sikap partai. Jadi itu alami aja, Pak.
Ya. Oh, jalan abang kebuka gitu aja. Nah terus kemudian Itu nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Nah jadi kemudian, iya kan. Terus lalu waktu itu kan tanya Pak Sekjen, masalah di sana gimana Pak Sekjen? Udah ada putus rekomendasi, udah terus Ke incumbent. ke calon tunggal loh, gimana ininya? Masyarakat di sana pengen berubah ini segala macam. Saya jelasin, tapi udah ke sana gimana caranya gitu kan? Cobalah saya jelasin kan. Kemudian Pak Sekjen mungkin koordinasi sama Ibu Ketum karena di sana calon tunggal, kemudian ya udah nggak lama Pak Sekjen ngabarin juga ya coba diituin apa dokumen, siapin kelengkapan persyaratan administrasi, ya kan, maka saya urus cepat besok ya kan, langsung dikasih tugas surat tugas malamnya, besoknya harus berangkat karena tanggal 4 men. Deadline tuh ya. Iya. Tapi kenapa warga mencarinya Masinton untuk jadi ikon perubahan di sana? Kenapa Masinton? Maksud gue, abang kan selama ini kayaknya nggak ada identik abang dengan Tapanuli Tengah. Iya. Sama Jaksel lebih identik. Iya. Kalau ada baliho Masinton tandanya mau pemilu nih. Iya. Iya. Abang kalau ada aspirasi abang jadi wali kota Jaksel atau wali kota Depok aja, orang lebih percaya ya kan? Animasi aja orang percaya kan. Iya. Anies Masinton Ini tahu dia. Taptek kan jauh nih dari image dan kedekatan abang. Iya. Animasi yang diragukan jadi pejabat aja, yang jadi pejabat malah Bang Masinton. Pak Aniesnya nggak jadi maju kan. Iya benar juga ya. Malah Pak Masinton yang maju kan. Ya itu dia tadi. Terus kemudian orang di daerah tempat kita sana tuh ngajak kita ke sana lah. Kenapa? Ya, Nah, kenapa, mereka Abang? perlu figur baru dan mungkin ngelihat rekam jejak kita kali. Abang orang asli Tapanuli Tengah. Kelahiran sana. Oh, Abang emang lahir di situ, Dari Bang. sana, Pak. Sama dengan Bang Akbar, Pak Akbar Tanjung, nah itu sama, Pak. Ya, apa bedanya Bang Akbar sama Pak Akbar Tanjung nih sama? Bang Akbar nih happy. Pak Akbar Tanjung sebagai kepala daerah. Lu harus paham dong dua ini kan. Bang Akbar sebagai aktivis sebagai ya. senior, Bang Akbar. Pak Akbar sebagai Oh iya, gitu Bang. Jadi emang ya, tapi abang selama ini memang udah membangun narasi, membangun kuda-kuda untuk memang mempersiapkan maju Tapteng belum? masyarakat di sana, Pak. Mereka menggaungkan. Kan saya jarang intens pulang ke sana juga sesekali. Iya. Kan abang kompor pasti. Abang pulang- Kau main kan terus itu barang. Abang aku tahu yang lebih banyak pulang ke Depok atau BSD ya. Atau ke Kalibata kan. Jadi itu, nah Tapanuli Tengah ini unik men. Ini daerah tertinggal dan terlupa. Tertinggal kenapa? Karena kemiskinannya tinggi, pembangunannya ya minim. Terlupa, dia adalah daerah yang dulu ya dari awal-awal abad Masehi ini sudah jalur perdagangan. Iya betul. Dan dia menjadi bagian dari peradaban Baru di situ Nusantara. Bang ya? Iya. Betul. Jadi di situ tuh ada situs Bongau itu udah lagi diteliti ya. Itu dari BRIN, dari akademisi juga. Brin ini maten. Yoi, terus kemudian ada situs Bongal namanya. Terus ada situs Lobutua di daerah Barus. Situs Bongal ini dekat Sibolga. Dia semuanya di wilayah Tapanuli Tengah. Jadi ini kan pantai barat, Pak. Samudra Hindia kan, Samudra Indonesia itu. Ke atasnya India dia. Ke atasnya lagi itu Teluk Persia, Arab, Timur Tengah, dan kesananya ke apalagi ke sebelah kanan tuh ke arah Cina. Jadi dulu sudah ada perdagangan, Pak, di sana. Nah, dari ekskavasinya BRIN itu, ya, temuan arkeolog tuh ada barang-barang peninggalan abad-abad kedua, abad kelima, keenam, bahkan kemudian juga makam-makam ulama, aulia, dan sahabat Nabi itu ada di Barus ya. Barus itu. Itu kan Kapur Barus tuh sampai ke Mesir. Iya, ada Kapur Barus, Kleopatra sama Fir'aun ini kan dulu. Dari situ ya. dari sana. Jadi Barus ini, ya itu dia kemudian terlupa kan.
Oh, terlupanya di situ. Iya, jadi dia dia punya tertinggal pernah karena punya cerita dulu, tapi namun sekarang terlupa ketika dunia berubah. Iya, Betul. kayak daerah yang dulu menghasilkan cengkeh misalnya. Padahal awal-awal abad Masehi itu udah kosmopolit, Pak. Seluruh perdagangan aja. perdagangan antar bangsa itu udah di situ tuh. Rempah-rempah, baik dia dari Tapanuli, dari Aceh. Portugis juga masuk diperdagangkan. situ, Bang ya? Portugis sudah. Iya. Inggris, ya kan. Kemudian ketika Inggris menyerahkan pertukaran kan, daerah Semenanjung Malaka itu dikasihkan ke punya Belanda di sana, diserahkan ke Inggris. Dan Inggris di sini juga serahkan Belanda. ke Belanda, sehingga di Semenanjung Malaka itu kan Inggris tuh, Malaysia, Singapura. Nah, kita di sini yang dari Bengkulu dan Yang lain tadinya sebagainya Inggris diserahkan ke Belanda. Nah, jadi sudah menjadi bagian dari peradaban yang maju. Daerah Barus, kemudian daerah Bongal, Sibolga situ. Jadi daerah Tapanuli Tengah itu memang yang selama ini ya tertinggal dan terlupa tadi, Pak. Nah, Meskipun ini yang mau strategis. kita explore. Ini jalur perdagangan rempah Nusantara dulu, Pak. Iya kan? Abad ke-6 itu. Menurut Abang, seorang kepala daerah dari daerah yang sebenarnya punya potensi besar tapi terlupa, itu punya networking nasional, networking pusat, dan networking internasional itu menjadi salah satu kunci nggak sih Bang untuk membangkitkan kembali? Iya, ini makanya mau kita explore. Jadi ini jalur, ya di sini ini pernah menjadi bagian dari peradaban Nusantara dulu. Nah ini kan sebuah bangsa itu kan dia nggak boleh lepas dari aspek historis ya Pak, ya kan kesejarahannya. Oh, jadi kebiasaan Abang espresso ini dari sini ya? Nah gimana coba Bukan dari bayangkan tuh Kunkur DPR. umpama Qatar, ya kan Qatar itu berburu kemanapun dia Pak, untuk mencatatkan sejarah bangsanya, bangsa Qatar tadi. Dia buru di mana ada terkait dengan peninggalan bangsa Qatar, di belahan dunia manapun dia uber tuh Pak, dia bahkan dia beli semua. Nah kita itu banyak tuh Pak, iya kan? Kita peninggalannya sisa-sisanya tuh ada dikumpulkan di Museum Barus, di daerah Situs Bongal, kemudian peninggalan arkeolognya ya. Dan sebagian itu dibawa ada yang ke Belanda dan lain sebagainya gitu. Nah bisa dibayangkan tuh, Qatar sebuah bangsa untuk membangun identitas dan karakter kebangsaannya tadi itu, dia harus searching, dia harus berburu peninggalan-peninggalan. Menjelajah lagi ya. Iya. Dia hunting itu Pak, di mana ada apa ya peninggalan apa ya Qatar, dia beli mahal bahkan gitu. Untuk dia membangun Narasi yang utuh. iya, dia mencatatkan sejarahnya kembali. Nah, kita ini ada. Nah, ini kan penting kita ekspor, Pak. Itu bisa dijadikan quote unquote ya Bang, pendapatan, sumber penghasilan, sumber kemakmuran baru gak? Udah cocok juga lo jadi kepala Bapeda Bang Mas Bintang. Arah pertanyaan lu udah teknokratis banget gua lihat. Deputi di Bappenas udah bisa. Itu inspektorat lo kan. Bahwa TGUPP lah gua. bahwa artinya kita itu bukan bangsa ecek-ecek kan. Artinya kita sejak zaman lama itu, dari mulai zaman kuno itu sudah bagian dari perdagangan global itu. Itu kan penting, Mbak. Sehingga membangun karakter, motivasi buat generasi-generasi berikutnya kan. Ah, itu sih, Pak. Bang, Maka kemarin sempat komunikasi dengan Pak Fadli John, Menteri Kebudayaan. Mantap. Friend ya Bang ya. Yoi, kita cerita tentang situs Bongal. Beliau kan senang Iya. dengan apa Hal-hal begitulah ya. apalagi kalau ada kerisnya kan. cerita tentang situs Lobutua di Barus itu. Udah ketemu Pak Menteri Kebudayaan. Belum ketemu langsung tapi komunikasi aja, telepon-teleponan dan by WA. Pak Hasto kan juga senang yang Iya, gitu. dan saya bilang kalau bisa itu masukkan dalam situs Cagar Budaya Nasional, situs nasional tuh. Nah bila perlu
nanti pemerintah pusat tinggal ditingkatkan menjadi situs internasional, Pak. Iya. Karena ini bagian dari jalur internasional perdagangan ya rempah. betul. Ini kayak China sekarang ya bikin Nine Dash Line. One Belt One Road iya. kan. Itu kan jalur sutra kan ya sama spiritnya kayak Mengembalikan lagi Barus ini ya, kan. kejayaan masa lalu ini kan. Betul. Ini nggak ada yang mikirin nih kepala daerah nih bang. Iya. Yang begini, Bang. Nah, kita kan harus berangkatnya dari jejak sejarah tadi, Pak, agar kita bisa merekonstruksi kembali. Ini bisa datengin duit dan kemakmuran nggak untuk masyarakat? Ya, Lagi-lagi nih abang ini generasi orang kata rakyat ini kan. ya ke depan kan ya harusnya bisa dong. Bagaimana menghidupkan kembali apa yang menjadi hasil dari sana. Kalau saya sih pengennya tuh daerah ini pantai barat kan. Kalau bisa itu menjadi bagian dari industri perikanan. Karena saya lihat tuh di pantai barat tuh kurang tuh. Ini kan Samudra Hindia, pantai barat Sumatera tuh kan. Dan harusnya dengan Tapteng bupatinya Masinton punya toko-toko nasional juga, jaringannya bagus, harusnya bisa maju bang. Nah kalau di sana tuh coba tuh Kiai Haji Jainul Arifin, nah itu Pohan tuh dari Barus tuh Pak. Pejuang ketua DPR dulu, ya kan, di Kenit, dan kemudian beliau perisai waktu peristiwa Cikini penembakan Bung Karno itu kan. Iya benar. Iya. Oh beliau perisainya. Iya. Ada kawan saya yang juga dari situ satu bang. Namanya Panel Barus. Oh dia Orang baru. Barus, tapi di Karonya Barus sekarang. Ya, tapi ini bang ya, pertanyaannya adalah mana lebih sulit abang lihat permainan nih tipu-tipu di daerah apa tipu-tipu di nasional ini bang? Kalau di daerah itu kan resources terbatas Pak. Betul. Iya kan dari sisi umpama tempat saya tuh APBD juga terbatas. Ada 1,2 triliun kira lebih kurang segitu. Kecil banget ya. Kecil. PAD-nya juga di bawah 100 miliaran. Nah pembangunan apa. Jadi masih minim Pak. Harus jadi, kreatif ya. Contoh umpama nanti kalau kita ditetapkan terpilih kemudian dilantik. Oke. Dilantik itu unik gitu nih Pak. Mau pulang habis dilantik, mau balik kantornya nggak ada. Hah? Kantornya karena masih dibangun. Oke. Kantor apa? Kantor bupati. ya. Lah, selama ini Kemudian gimana? rumah dinasnya juga. Rumah dinasnya ada di daerah kota Sibolga. Oh baru pindah ibu kota bang ya? Iya, berapa tahun lalu lah. Iya. Nah, sejak reformasi lah. Nah terus bupati yang sebelumnya tinggal di mana? Dan berkantor di mana bang? Ada kantor di situ tuh, kantor bupati lama tuh sedang dibangun tuh. Dibikin multi year. Oh. Nah, jadi kita kalau habis dilantik kantor enggak ada kantornya. Rumah dinas juga enggak. Iya ke DPR dulu lah kan Ya, kawan-kawan pinjam ngekos lagi. kawan-kawan. Ngekos lagi, men. Iya bener-bener. Nah, artinya Ternyata nggak hanya menteri-menteri yang nggak berkantor ya? nah, artinya begitu, Pak. Tantangannya. Dan iya fasilitasnya, Iya. fasilitas publiknya, pasarnya aja juga nggak ada. Itu adanya pekan-pekan gitu kan. Jalanan banyak rusak. Padahal itu potensi daerahnya lumayan. Pertanian ada. Wisata pantai ada. Perikanan bagus. Kalau dikembangkan gitu. Sawit bang? Hah? Sawit batu bara? Tambang itu masih eksplor ya itu di daerah Batang Toru, Tapanuli Selatan yang sekarang Pak Gusirawan. Sama-sama Pasaribu juga. Iya. Selatan Pasaribu, tengah Pasaribu. Oh. Nah Jadi itu 2000 di tengah keminiman itu kan pasti pertarungan perebutan resources di lokal agak kenceng itu bang. Nah justru kalau saya sih fokusnya nata aja Pak. Dimana umpama kawasan wisatanya bisa ditata bagus, layak. Terus kemudian pasar atau pekan ya, pasar itu masih pekan tuh. Pekan itu sebagai pusat Transaksi aktivitas ekonomi, transaksi di desa-desa, jual hasil bumi ke pasar tuh bisa layak gitu loh. Jadi itu standar layak aja juga enggak men. Miris lah. Jadi lu pelan-pelan memang mau naikinnya yang sedikit demi sedikit ya bang ya. Makanya tuh kalau kita bandingin tuh ya, bisa kebayang nggak tuh fasilitas begitu ada di daerah
Sumatera, Tapanuli Tengah itu, yang dia sejak zaman Belanda sampai Indonesia merdeka sudah menjadi pusat karisidenan, Pak, pusat pemerintahan. Bisa sekarang itu tertinggal. Waduh, miris men. Ya. Lebih maju bahkan tuh di daerah-daerah Indonesia Timur. Tapi airportnya lumayan oke kok Bang ya. Nah, airport itu harus di-upgrade agar bisa didaratin pesawat umpama Standard Boeing. Kalau kemarin itu sempat pernah ada Jakarta Pinang Sori, itu dia menggunakan pesawat karena runway-nya bisa pesawat bombardir aja, Pak. Karena relatif lebih kecil tuh kan. Nah, itu berapa panjang runway Abang situ? Runway-nya itu berapa ribu meter kemarin aja sempat ngobrol detailnya itu. Iya, lu tentu nggak berharap juga kita hafal ya. Sampai teknis, men. Iya, soalnya pernah Kemarin ada udah Bang. ngobrol sama kepala bandaranya, Pak. Tinggal di-upgrade dia. Penebalan runway. Ini bener bosnya Bang. Caldera nggak tahu panjang runway ini ya. Iya, tapi Bang Mas itu tahu itu problemnya kan. Panjang runway-nya berapa ya? Detail teknisnya ada berapa 3.000 meter apa berapa kemarin itulah. 3 kiloan gitu lah. 3,8 kalau nggak Pendek salah. ya berarti ya? Iya. Bombardir ya bisa lewat. Bombardir kemarin. Nah kalau sekarang tuh kan pesawat ATR itu yang baling-baling. Iya. Yang kipasnya di luar kan, maka panas di dalam karena kipasnya luar. Iya. Kata orang Madura ini kan. Pak Habibie ini gimana kan? Katanya pinter ya kan. Oh, kita di dalam kipas di luar. Tapi ini gimana Bang? Sekarang kan pasti udah banyak yang datang ke Abang nih, mau jadi kepala dinas, mau jadi Minta proyek. udah pendukung-pendukung, udah mulai Abang banyak. kutip berapa persen dulu Bang? Syukurnya kita di sini, men. Di sini juga dia. Oh dia orang pada pusing tuh Bang ya. Mau dekatin gimana? Gimana? Iya kan? Enggak, saya udah ituin tuh, saya ngobrol sama Pak Wakil juga udah. Masih akur tapi ya. Iya, kita harus akur, namanya memimpin. Ya, biasanya kan sebulan pecah itu Bang. Kita nggak Sama promote. wakil nih Bang. Biasanya kan tuh penempatan jabatan itu berdasarkan apa? Satu ya berdasarkan kompetensi, komitmen, integritas lah ya artinya. Nah, komitmen sesuai kerja, penempatannya berdasar itu aja, Bang. Sama kita seimbangkan dengan masyarakat saya di Tapanuli Tengah itu majemuk deh. Iya, Islam sama Kristennya dalam itu sama. agamanya seimbang ya Bang ya. Betul. Jadi artinya bahwa di situ kan akulturasi juga itu. Iya. Dan toleransinya Minangnya- tinggi Bang ya. Minangnya banyak. Budaya pesisir itu, Pak. Sepanjang pesisir itu ya budaya pasisi, budaya pesisir. Posisi ya. Nah, itu akulturasi antara Minang dengan Batak, Pak. Jadi bahasa pesisir itu perpaduan antara bahasa Minang dengan bahasa Batak juga, Tadi bahasa ada Melayu. yang ngomong nih orang Tapanuli Tengah. Mirip-mirip ya bahasa kita ya Bang. Iya. Jadi Mirip itu. Padang maksudnya. Nah, terus Mirip Minang. kalau ke arah Bukit Barisan tuh kan. Nah, itu Batak. Berarti yang hal-hal kayak gini juga akan jadi pertimbangan Abang dalam komposisi kepala dinas dan lain-lain. Oh. Harus menampakkan Ini ya, diversity pluralitas ini ya. heterogenitas dalam masyarakat ya, Pak. Sehingga kita bisa jaga ruang kemajemukan itu Iya. dan toleransi itu tetap kita jaga, Pak. Kan harus menampakkan itu. Selain ya tetap dengan kompetensi dan merit system tentunya ya. Iya, Tapi kan aspek demografi itu juga harus kita pertimbangkan. Bang, tadi kan Abang udah bilang bahwa Abang ini melawan inilah calon yang didukung banyak partai, mungkin logistiknya partai kan gitu ya Bang ya. Konspirasi Iya, calon politisi tunggal gitu lokal. kan, betul. Udah skenarionya udah agak panjang. Agak Iya, panjang. Nah gitu kan gini Bang, Abang kan katanya menang juga karena orang ingin perubahan ya. Iya. Masyarakat capek macam-macam. Betul. Tapi kan selama ini para politisi Bang dan para peneliti, kita nih sepanjang pemilu ini kita dihadapkan pada narasi dan asumsi bahwa persepsi bahwa masyarakat pemilih kita itu kurang cerdas. Mau dibayar pakai bansos, money politik, makanya orang bisa menang karena bansos. Apalagi pas Pilpres kemarin kan ada tuduhan menangnya pakai bansos. Kemarin Abang siap bansos berapa Bang?
sama sekali nggak ada bansos. Nah, itu kan kalau pilpres pakai bansos sebenarnya. maksud gua asumsi dan persepsi bahwa masyarakat kita kurang cerdas karena hanya milih karena money politik dan bansos itu, abang setelah menang dan menjadi bupati terpilih ini punya refleksi apa soal itu? Apakah abang masih sama kesimpulan abang, oh, ini menang karena bansos? Dulu gitu kan dia kan? Iya, Ya. Ini kita balik-balikin aja nih. Kalau di masyarakat itu ya mereka ngalami satu situasi ketertindasan ya. Pada periode sebelumnya gitu ya, 5 tahun, terus pada masa PJ. Nah, PJ sebelumnya, bukan PJ yang sekarang. Nah, dari mereka berangkat dari situasi ketertindasan tadi, mereka ingin perubahan, dan dengan kita mereka merasa ada hope, ada harapan berubah tadi. Ya. Sehingga lawan kita, kompetitor kita itu memberikan uang 200, 300 sampai 500 ribu. Itu bisa tuh. Uang itu mereka terima. Jadi ada yang menerima tapi tidak dipilih, Pak. Gitu. Ambil tapi. Diambil. Terus ada yang diambil, dikumpulin, terus dibagi-bagi ke masyarakat. Iya kan? Ini buat milih ini ya. Disuruh milih kita, Pak. Jadi duit sebelah, duit sebelah. Itulah kreativitas di bawah tadi itu. Nah, jadi itu kecerdasan tuh kan, Bang. iya. Karena mereka pengen perubahan tadi dan mereka nggak mau dibayar. Nah, itu unik, Pak. Dan kemudian tuh saya memang sejak awal tuh kalau pertimbangan masyarakatnya karena uang, saya pulang gitu. Saya masa bodoh nih. Kadang kan kita diskusi nih di tim. Gimana potret di bawah tuh masih menginginkan uang apa segala macam. Kira-kira gitulah pendekatan. Oh ya? Nah, kalau masyarakat mau berubah, iya pengen. Tapi pengen uang juga, ya. Kalau gitu saya pulang, dia bilang. Ya coba dong, kalian yakinkan dong masyarakat kalau kita mau berubah, ya yuk, jangan karena uang. Kalau uang saya pulang, dia bilang. Abang udah ngancam itu. Iya. Dan gak ada urusan tuh abang mau keluar. Nggak ada urusan. Tapi kan lawan abang ini bergizi betul kan? Oh, iya, makanya tadi. Incumbent dan Semua cara, Pak. Semua cara untuk mendowngrade dan bahkan melakukan campaign, menyebarkan hoax dan lain sebagainya lah. Bahkan pada saat acara debat aja tuh mereka mau melakukan aksi kekerasan apa segala macam. Jadi karena kehendak ingin berubah tadi jauh lebih kuat, Pak, tidak bisa dibayar apapun. Bahkan kita itu umpama saya datang kemana, ya kan, acara itu sudah disiapin, Pak. Kita cuma suruh hadir. Biasa tuh kan, ya biasa dengan tradisi masyarakat di sana lah ya. Nah, mereka potong ayam, ada kerbau men. Biasa dalam adat Sumatera, Batak itu kan kepala kerbau itu sebagai bentuk penghormatan. Wah, kepala kerbau di hadapan kita. Itu nggak main-main ya. Iya. Maksudnya sumbangsi masyarakat itu, Bang. Bukan abang ngasih duit itu. Enggak. Terus dulu kerbau denda. Enggak. Terus saya tanya, biasa kita tanya kan. Itu kita share dong biaya berapa gitu kan. oh ada pasti ada ditanya kan? Iya. Sebagian besar itu udah kita handle, Bang. Nah, gitulah. Sampai sebegitunya, Pak. Jadi tuh kehendak pengen berubahnya jauh lebih tinggi. Jadi ya kembali pertanyaan tadi. Berarti Pilpres kemarin bisa juga dong kita bilang kehendak keberlanjutannya tinggi walaupun ada bansos gak ada bansos sama Nah, aja. itu pertanyaan gua juga. Sama kan otak lu? Sama, Bos. Ya mereka kan bisa umpamanya tuh mau ada bansos nggak ada bansos ya mungkin juga dilihat ini lebih apa memungkinkan untuk dipilih kan masyarakat punya harapan begitu sama lah seperti dulu zaman Orde Baru lah katakan begitu ya kan semangat orang untuk berubah itu jauh lebih tinggi, Pak. Iya, makanya ada itu, Bang. Tapi Artinya ketika dia ada tapi melihat Bang, ada artinya bisa juga dong orang menang pemilu bukan karena bansos. iya Bisa juga kan? bisa. Dan itu mungkin terjadi. Sangat mungkin. Ini persoalan kepercayaan aja sebenarnya, Pak. Iya kan? Abang berubah kepercayaan abang sekarang? Bukan. Trust deh. Kepercayaan
publik atau masyarakat setempat dengan figurnya. Oke. Iya kan? Itu penting tuh ya. Dan abang kan sebenarnya nggak punya waktu terlalu banyak kan bang. Pendek, nggak ada persiapan. Oh iya kan, Ya, untuk singkat iya banget. kan, sirkus-sirkus kan nggak banyak waktu Kita abang. daftar aja udah masa perpanjangan. Bisa maju pun karena takdir, bos. Yo, Ya, iya. Tony, kan? Kan putusan MK. Abang kita habis daftar. berapa sih kemarin? Habis. Masih lagi tahu. Ya, pokoknya lebih dikit dibanding kamar sebelah lah ya. Wah, jauh lah. Oh, bukan dikit, bos. Jauh. 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 Lebih kurang tuh jadi angka 15-an. Oh, Itu operasional tuh. Oh, iya, lebih apa mahal. maju biar pilek itu. Itu lebih kurang segitu lah. Itu Pak. dipotong deh itu. Ya, namanya Nama Ritin ya. Ritin, Ritin. Nama Ritin tadi ya. Hah? Nama Ritin. Dokter ini Ritin. Jangan sampai. Biasa lah. Ya 15 ya. Lah, lebih Itu- kurang segitu. Bos. Harga 12 tahun yang lalu itu, Mas. Jadi itu pengeluaran kita itu pada operasional aja. Pak. Operasional, cetak ini, cetak itu. Itu yang nggak mungkin nggak mungkin diganti. Iya, hegemoni ruang publik ini kan. Yo, Yang penting kemana-mana sama nggak strategi di sini. Kayak di Jakarta Selatan, kemana-mana lihat Masinton. Tiang dikit Masinton. Iya. Lu jalan ke Totpol gimana ya? Lu ketemu 2 kali Masinton, lu udah kiri. Saking banyaknya Masinton kan. kalau di sana masih lebih banyak yang sebelah. Oh gitu. Oh iya, Pak. Karena udah habis dulu ya sini ya kan. Lulusnya udah habis ya. Iya nggak? Ya kita praktis mengcover mobilitas tim aja tuh di kecamatan, desa. Ya, ada 20 kecamatan kan. Dan kita unggul di 17 Gimana kecamatan. membakar semangat tim ini bang tanpa logistik yang jauh Berlebih-lebih. ya. Kan jauh Kan tadi ya. susah juga, susah kan. Iya gimana? Sementara kan bukan cuma publik, masyarakat pemilih yang dianggap rentan Ya, money politics, tapi kan tim sukses ini kan Ada dia istilah, pula yang Bang. sukses kan. Istilah dalam politik pertarungan ini Bang, mungkin Abang pernah dengar. Logika tanpa logistik adalah kezoliman. Jadi itu ya membangun harapan bersama, terus menyamakan cara dan bertindak bersama. Nah itu aja tuh Pak kita ini. Dan kemudian ya jelas, kalau saya sejak awal kita datang, kita tarung pure ya. Saya bilang, saya mengcover operasional teman-teman, politik uang enggak. Saya strike di situ Pak. Politik uang enggak. Kalau memang pendekatannya politik uang, ya saya pulang. Gitu aja tuh. Jadi gitu aja bos. Saya pulang ke Jakarta. Kalau buat bayar yang makan merasakan orang, tertindas itu ya kalian gue bilang. Dia belum titik bang. Kalau memang ingin politik uang, saya pulang ke Jakarta untuk bawa koper dari Jakarta. Bukan gitu kan? Iya kan? Bukan gitu. Justru koper yang dari sana dibawa pulang Pak. Koper baju. Dibawa ke KPK ini kan. Pakai dibuka lagi. Nah, Jadi itu sehingga itu kemudian melihat teman-teman ada hal yang berbeda lah. Pendekatan kita tidak sama dengan pilkada-pilkada lainnya itu. Oke. Bang, kan Abang kepala daerah nih kan. Ini terakhir nih. Menutup ini. Nanti Abang akan diskusi nggak sama Mas Gibran nanya soal pengalaman beliau jadi wali kota ini kan? Nah, coba apa yang Abang ingin diskusikan sama beliau ini? Sebagai wali kota ya, sebagai sama-sama kepala daerah, hal apa gitu? Pengalaman kepala daerah. Iya, apa? Ya, kalau beliau ada waktunya ya ketemu ngobrol. Ya Wak, menurut Abang saya mau ngobrol sama beliau? apa? Mau? Ya kalau dia ada waktunya nggak apa-apa kan. Iya. Sebagai sharing pengalaman kan no problem. Karena kan apapun, beliau kan pernah jadi wali kota men. Iya. Kalau beliau ada waktu, iya ya. Tapi Abang mau nggak kalau dia ada waktu?
ya no problem Pak. Nah, Kalau kita kan no problem, artinya itu yang problem kan dia aja. bukan gue yang bilang ya. Iya, gue mah no problem katanya kan. Ya problem kawan Mas Gibran. Bang, terakhir Bang. Biasa kulik-kulik ya. Pesan untuk para pejuang-pejuang politik, abang nih kalau udah kayak gini bisa dijadikan pandom atau contoh Bang, orang yang nggak patah nih kan dalam Kalau kalah perjuangan baca politik. apa bang? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bang? Apa refleksi dari perjuangan abang lah di Ya, politik selama ya, ini? tetap semangat lah menjaga harapan. Iya kan? Tetap semangat berkobar-kobar. Kalau patah itu, ya itu tadi. Kalau Komandan Korea bilang kayak rotan itu. Mentaliter rotan. Yoi. Cup. Ya. Melenting lagi. Melengkung dan melenting. Yoi. Nah itu. Ya kita kan ditempa untuk itu. Nggak boleh putus asa kan. Seru juga kalau kita bikin kongko Komandan Korea di sini. Yoi. Contoh ini kan. Memang Komandan Korea menurut abang lebih baik jadi negarawan kayak sekarang, guru bangsa kayak sekarang, apa jadi pemain bang? Menurut abang? Udah keren jadi guru bangsa. Guru bangsa Korea. Iya kan? Bagaimana biar anak-anak muda ini bisa mendapatkan galah yang tepat, melenting bersama. Kalau ada yang mau jadi abang, menjadikan abang galahnya, abang siap gak bang? Ya. Ini penerima beasiswa gue banyak nih. Oh iya dong, harus dong. Udah siap ngasih ini Bang, semangat tadi. Udah di provokasi. sama Lili Pali udah Ya, kasih. jadi khusus sesi Masinton judulnya bukan sharing session, Tapi provokasi. provokasi. Emang iya kan? Gua provok anak-anak ini supaya Semangat. punya mentalitas ini kan. Ya. Mentalitas Korea ya terbangun. Iya kan? Dan Bang Masinton ini orang yang layak untuk bicara itu karena punya legitimasi. Makanya gue bilang ke Bang itu dari Bang, sorry waktu jadi bupati kita nggak pasang foto abang di pohon. Kenapa? Karena yang dipasang semua kalah. Daripada sia lagi kan. Daripada abang siapa? Beserta Korea yang asli. Korea asli. Korea dan Korea yang asli. Bang, izin mas satu lagi. Siap. Rumah aspirasi ini masih buka atau? Di sini nih kan. Iya, Kalimatnya di sewa, Gupi sih. Om. Itu sewa. Itu Kemarin kan ada pemilu gak ada pemilu muke abang di Iya. situ. Kemarin mau kita perpanjang, cuman orangnya kan kita perpanjang ada bocor-bocor. Maksud saya itu kita perpanjang, oke, Direnov. yang di atasnya perbaikin biar kita bisa interiornya kita bikin bagus. Nah orangnya nggak ini ya udah nggak ada kesepamahaman. Ya kita nggak lanjutin. Oh, ini Ya berarti nanti tetap kita cari tempat lah. salah orangnya nih. Oh, jadi tetap ada pool aspirasi Masinton di Jakarta Selatan. Ya haruslah, karena kan juga teman-teman di Dapil di sini kan udah lama kita bersama-sama kan, kawan-kawan itu juga kayak kemarin tuh kecarian. Sampai Iya, sekarang pasti juga. rindu sama abang sini. Makanya nanti kalau Kita pun kita ada rindu, rezeki, kita kumpul, kita bikin tempat. Mereka nggak mau ke Once aja bang. Itu biar beli yang bina. Iya. Oh iya bener ya. Kawan abang yang lain, Prasto Edi udah jadi ketua tim sukses. Ternyata Pak Pram Once kemarin. ini suaranya selain tinggi banyak juga ternyata. Falsetto ya. Bukan cuma falsetto ini ya. Kita kan sialnya dari 2 kursi tinggal 1 kursi, men. Iya. Karena Kursi patah. Karena apa? Karena apa? Kursi patah. Karena Oke, sampai jumpa lagi dah.